Halo, sahabat ASN Belajar, bertemu lagi dengan saya, Azizi, di channel ASN Belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi membaca di eh, PMK nomor 32 tahun 2025, yaitu tentang standar biaya masukan tahun 2026. Baik, sebelum kita mulai, untuk sahabat ASN, harap berhati-hati ya, karena eh, akhir-akhir ini banyak hujan, jadi diharapkan untuk sahabat-sahabat ASN yang daerahnya mungkin ada banjir atau curah hujannya tinggi, untuk selalu berhati-hati dan menjaga keamanan di area sekitar. Baik, supaya lebih singkat, mari kita langsung saja. Saya izin share screen. Baik, sahabat ASN, kita ada sedikit perubahan ya. Mohon maaf, kemarin saya sudah mengkonfirmasi dengan rekan-rekan yang lain. Untuk PMK nomor 32 tahun 2025 tentang SBM tahun 2026, itu uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diberikan hanyalah full board. Jadi untuk kegiatan full day itu sudah tidak diberikan uang harian lagi. Jadi saya izin meralat ya. Untuk yang sebelumnya kan saya menjelaskan kalau full day itu kita menggunakan dalam kota lebih dari 8 jam, tapi ternyata tidak. Full day sudah tidak diberikan lagi di PMK untuk tahun 2026 ini. Kemudian kita melanjutkan ke halaman 23. Di sini adalah satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri atau one way. Ini bisa digunakan oleh kementerian-kementerian yang berada di luar negeri. Baik, karena animonya hanya sedikit, kita lewatin saja. Kemudian di halaman 26 itu ada satuan biaya operasional khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ini sama, karena banyak kita hanya di dalam negeri ya. Kita tidak perlu memperhatikan terlalu detail terkait hal ini. Kemudian di halaman 29 nomor 34 ada satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh. Di sini dijelaskan bahwa di tahun 2026 itu kita ada biaya SBM ya, satuan biaya makanan, tapi makanan penambah daya tahan tubuh. Ini sudah dijelaskan besarannya untuk per orang per hari sekitaran segini. Nah, mungkin ini bisa dicermati lebih ya, teman-teman sahabat ASN Belajar, karena di tahun ini kebetulan ada informasi berita-berita yang sedang beredar. Kita sedang ada COVID varian baru, yaitu terkait dengan eh, influenza A, ya, influenza A. Jadi dimohon teman-teman untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi-kondisi yang sekarang. Di halaman 30 itu ada satuan biaya sewa kendaraan. Ini bagi sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil. Insidentil ini ya, maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini ya, bukan direncanakan, dan itu biasanya nanti tergantung dari kebijakan PPK atau PPK pusat, apakah diperbolehkan atau tidak. Di sini sudah ada provinsi, kemudian satuan per hari, roda 4, roda 6 atau bus sedang, dan roda 6 atau bus besar. Biasanya mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait sewa kendaraan insidental itu, kalau di
sekarang ini bisa jadi untuk kegiatan yang kaitannya dengan bencana-bencana alam yang kita sedang terjadi di Sumatera Utara, baik dan ataupun di Aceh. Itu bisa. Cuman nanti tetap melihat lagi dengan ketersediaan anggaran yang ada. Halaman 31, nomor 35.2 ada sewa kendaraan operasional pejabat. Di sini ada pejabat eselon 1, kemudian pejabat eselon 2. Pejabat eselon 1 dipisahkan sendiri dengan nilai 18.720.000 per bulan, dan pejabat eselon 2 di sini juga sudah dipisahkan sendiri. Di sini adalah sewa kendaraan operasional kantor dan atau lapangan. Di sini ada provinsi, satuannya per bulan, kemudian ada pick up, ada minibus, ada double gardan. Ini sudah disesuaikan juga. Oke. Kemudian di halaman 33 ada satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Kalau yang tadi adalah sewa, ya kan, sewa ya. Sewa kendaraan, yang ini adalah pengadaan. Di yang 36.1 ada kendaraan dinas pejabat, baik untuk pejabat eselon 1 dan untuk pejabat eselon 2 sudah dipisahkan. Kemudian di halaman 34 itu ada kendaraan operasional pejabat atau pejabat eselon 3 sebagai kepala kantor atau operasional kantor dan atau lapangan roda 4. Jadi di sini peruntukannya atau ya, jadi bukan dan, baik untuk kendaraan operasional pejabat atau pejabat eselon 3 yang menduduki sebagai kepala kantor itu biasanya ada di daerah kabupaten atau kota. Kemudian ada operasional kantor dan atau lapangan, kendaraan lapangan roda 4. Sudah ada provinsi, satuannya unit, kemudian di sini pickup, kemudian ada pejabat eselon 3 atau minibus, dan yang terakhir adalah double gardan. Di halaman 363 ada kendaraan operasional bus. Ada 3 poin ya. Roda 4 dan atau bus kecil, roda 6 dan atau bus sedang, roda 6 dan atau bus besar. Itu nilainya sudah ada. Itu adalah untuk pengadaan. Dan sekarang nilainya 364 adalah pengadaan untuk kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda 2. Ada provinsi, satuan, kemudian ada untuk operasional ini, kemudian satunya lagi untuk lapangan. Di 36.5 ada kendaraan listrik berbasis baterai. Ini untuk pengadaan kendaraan listrik, nilainya sudah terbagi untuk pejabat eselon 1, eselon 2, kendaraan operasional kantor, dan kendaraan roda 2. Untuk kendaraan listrik berbasis baterai ini perlu diperhatikan lagi mungkin untuk rekan-rekan sahabat ASN yang kaitannya nanti dengan pengadaan. Tidak hanya membeli unitnya saja, tapi juga perlu diperhatikan terkait dengan daya yang diperlukan untuk bisa charging kendaraan listrik tersebut. Jadi untuk roda 2 dan roda 4 itu kan punya daya yang berbeda, jenis mobil yang berbeda pun punya kebutuhan daya yang berbeda. Jadi nanti diperhatikan kaitannya karena dengan operasional listrik nanti akan berpengaruh. Di halaman 36 di sini ada satuan biaya pengadaan pakaian dinas. Nah, sudah dijelaskan ada provinsinya, kedua satuannya adalah setel. Ada pakaian dinas dokter, pakaian dinas pegawai atau perawat, pakaian dinas seragam mahasiswa atau taruna, pakaian kerja pengemudi atau petugas kebersihan atau pramubakti, dan pakaian kerja satpam. Oke. Kemudian di halaman 37 nomor 38 ada satuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan. Di sini ada provinsinya, kemudian satuannya, kemudian ada 2, ada makan dan kudapannya, dibagi menjadi 2. Kemudian di halaman 38 nomor 39 ada satuan biaya konsumsi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ini adalah untuk diklat. Biasanya digunakan untuk lembaga-lembaga yang kaitannya tugas-tugas pokok dan fungsinya adalah tentang diklat. Jadi untuk pusdiklat, pusditbangdiklat atau BPSDM, BKPSDM biasanya menggunakan standarnya yang ada di sini. Kemudian di sini ada penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2026 yang bersifat sebagai batas tertinggi. Nomor 1, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium yang diberikan kepada PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang diberi tugas sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM, bendahara pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai staf pengelola keuangan atau SPK.
atau bendahara pengeluaran pembantu, atau petugas pengelola administrasi belanja pegawai atau PPABP. Bagi penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara atau BABUN, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau RKKL berkenaan. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari satu DIPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. B. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut. 1. Jumlah SPK yang membantu KPA. KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya. Jumlah SPK paling banyak 6 orang, termasuk PPABP. B. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK. Jumlah SPK paling banyak 3 orang, termasuk PPABP. 2. Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam satu KPA tidak melebihi 2 kali dari jumlah PPK. C. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut. 1. Jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan. Dan 2. Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK. D. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam satu tahun anggaran paling tinggi 10% dari pagu DIPA satuan kerja. 2. Honorarium pengadaan barang jasa 2.1. Honorarium pejabat pengadaan barang jasa. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pengguna anggaran, PA atau KPA, sebagai pejabat pengadaan barang jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, maka honorarium diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang jasa. 2.2. Honorarium kelompok kerja pemilihan atau POKJA. 1. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa atau UKPBJ menjadi kelompok kerja pemilihan di UKBBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Honorarium dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja pemilihan setelah mengerjakan 30 paket pengadaan atau setelah mengerjakan 15 paket pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam kurung pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi dalam POKJA itu honorarium dapat diberikan jika POKJA tersebut telah mengerjakan 30 paket pengadaan. Nah, ini cukup banyak ya. Untuk tingkatan provinsi mungkin bisa diraih, tapi untuk kabupaten atau kota itu belum tentu dapat diraih kecuali Anda di unit-unit kritis yang kaitannya dengan pengadaan. Misal di bidang aset itu mungkin bisa lebih banyak. 2.3. Honorarium pengguna anggaran. Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal 1. Menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya. Atau 2. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan. Pejabat pengadaan barang jasa dan atau anggota kelompok kerja pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44 juta per orang per tahun. 3. Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ. Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium. 4. Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Honorarium diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 orang. Dan B. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 tahun paling tinggi sebesar 10% dari target pagu PNBP fungsional yang telah mendapatkan izin penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Honorarium pengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau SAI. Honorarium diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari sistem akuntansi keuangan atau SAK dan sistem informasi manajemen dan atau akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut. A. Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 orang. Dan B. Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 orang. Ketentuan: Kementerian Negara atau lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dalam pengelolaan SAI. 6. Honorarium pengurus atau penyimpan barang milik negara. Honorarium diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus atau penyimpan barang yang menghasilkan penerimaan negara berdasarkan surat keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Jumlah pejabat atau pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus atau penyimpan barang milik negara paling banyak 4 orang pada tingkat pengguna barang dan 2 orang pada tingkat kuasa pengguna barang. 7. Honorarium penunjang penelitian atau perekayasaan. Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai pembantu, peneliti atau perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan untuk menunjang kegiatan penelitian perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti atau perekayasaan atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan penetapan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian honorarium pembantu peneliti atau perekayasa dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur. Ketentuan: A. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh unit kerja yang memiliki jabatan fungsional peneliti atau perekayasa atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. B. Khusus honorarium pembantu lapangan dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. C. Honorarium penunjang penelitian atau perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. 8. Honorarium komite penelitian. Honorarium diberikan kepada komite penilaian dan atau reviewer proposal, komite penilaian dan atau reviewer keluaran penelitian, dan komite etik penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite penilaian dan atau reviewer proposal, komite penilaian dan atau reviewer keluaran penelitian, dan komite etik penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus atau penugasan dan atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara luring atau offline maupun daring atau online melalui aplikasi. Ketentuan: A. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh penyelenggara penelitian. B. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan komite penilaian dan atau reviewer proposal, komite penilaian dan atau reviewer keluaran penelitian, dan komite etik penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset atau penelitian.
C. Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir. D. Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000 per orang per bulan. 9. Honorarium narasumber atau moderator atau pembawa acara atau panitia. 9.1 Honorarium narasumber. Honorarium diberikan kepada pejabat negara atau pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang memberikan informasi atau pengetahuan atau kemampuan dalam kegiatan seminar atau rapat atau sosialisasi atau diseminasi atau bimbingan teknis atau workshop atau serasian atau simposium atau lokakarya atau fokus group discussion atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara luring, offline maupun daring atau online melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman atau hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan A. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. B. Narasumber berasal dari 1. Luar Kementerian Negara atau lembaga penyelenggara dan dari luar bagian anggaran penyelenggara. Atau 2. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di luar satker penyelenggara. C. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara. Dan D. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat atau pelatihan. 9.2 Honorarium moderator. Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar atau rapat atau sosialisasi atau diseminasi atau bimbingan teknis atau workshop atau serasian atau simposium atau lokakarya atau focus group discussion atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara luring atau offline maupun daring atau online melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman atau hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan 1. Moderator berasal dari 1. Luar Kementerian Negara atau lembaga penyelenggara dan dari luar bagian anggaran atau BA penyelenggara. Atau 2. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama di luar satker penyelenggara. 2. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara. Dan 3. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat atau pelatihan. Jadi materi cukup banyak ya kawan-kawan. Kita akan lanjutkan lagi. 9.3 Honorarium pembawa acara atau MC ya. Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar atau rapat atau sosialisasi atau diseminasi atau bimbingan teknis atau workshop atau serasian atau simposium atau lokakarya atau fokus group discussion atau kegiatan sejenis yang dihadiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dengan peserta kegiatan paling rendah 300 orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara atau lembaga lainnya atau pihak lain, baik dilaksanakan secara luring atau offline maupun daring atau online melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman atau hasil tapping. Jadi honorarium pembawa acara itu banyak syaratnya. Yang pertama harus dihadiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dan peserta kegiatannya minimal 300 orang yang berada dari yang mix antara lintas kementerian negara atau lembaga lainnya. Jadi tidak hanya internal saja, tapi juga termasuk dengan mengundang kementerian negara atau lembaga lainnya, KL lain. 9.4 Honorarium panitia. Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau prajurit TNI atau anggota Polri yang dibertugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar atau rapat atau sosialisasi atau diseminasi atau bimbingan teknis atau workshop atau serasian atau simposium atau lokakarya atau fokus group discussion atau kegiatan sejenis. Sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara atau lembaga lainnya atau pihak lain serta dilaksanakan secara luring atau offline. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar atau rapat atau sosialisasi diseminasi dan seterusnya yang berasal dari pegawai memerlukan tambahan panitia yang berasal dari pegawai non aparatur sipil negara
harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia, anggota Polri atau TNI dengan ketentuan A. Jumlah panitia yang dapat memberikan honorarium 10% dari jumlah peserta yang hadir secara luring dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. B. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring atau offline kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 orang. Jadi jika kurang dari 40 orang, honorarium untuk panitia ini hanya diberikan 4 orang. Tapi jika di atas itu adalah 10%. Yang jelas ketentuannya adalah untuk pembulatan ya, karena misalkan pesertanya adalah misal 67, tidak mungkin mengambil panitia 6,7 orang, jadi dibulatkannya ke atas 6 orang. Misalkan 70 ya 7 orang, kalau 89 8 orang, karena masih belum menyentuh angka 9. Tidak mungkin kita ngambil panitia 8,9 orang. Baik, mungkin itu nanti untuk sesi selanjutnya kita lanjut nanti lagi. Mungkin itu dulu teman-teman sahabat ASN belajar. Tutup pesan dari saya, kita harus terus belajar, tetap semangat, jangan menyerah. Tekanan dari atas akan selalu ada, tapi tugas kita sebagai ASN memang harus kuat, resilient. Jadi tidak hanya menetapkan berakhlak, tapi juga harus punya resiliensi yang kuat dan mindset yang jelas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.